Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pemantauan terapi obat dan monitoring efek samping obat, di mana kedua-duanya merupakan kegiatan dari farmasi klinis di rumah sakit. Untuk pemantauan terapi obat ini sendiri merupakan suatu kegiatan untuk menjamin bahwa terapi obat yang diterima pasien itu aman, efektif, dan rasional. Kemudian berikutnya adalah tujuan dari pemantauan terapi obat. Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas terapi, kemudian meminimalkan resiko reaksi obat yang tidak dikehendaki. Reaksi obat yang tidak dikehendaki ini bisa berupa efek samping ataupun reaksi alergi. Kemudian manfaat dari pemantauan terapi obat, yang pertama terhindarnya resiko klinik. Jadi dengan obat yang tepat, resiko yang memang harusnya tidak terjadi bisa diminimalisir. Kemudian tentunya keefisiensi dari biayanya. Sebelum melakukan kegiatan pemantauan terapi obat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, mulai dari seleksi pasien yang akan kita pantau terapi obatnya, kemudian tentunya kita harus memiliki rekam mediknya, profil dari pengobatan pasien, referensi yang digunakan beserta kalkulator nantinya yang dibutuhkan kalau misalnya ada yang harus disesuaikan. Yang pertama adalah seleksi pasien. Nah, seleksi pasien ini berdasarkan 3 sudut pandang. Yang pertama, berdasarkan kondisi pasien, kemudian berdasarkan obat yang diterima pasien, dan berdasarkan kompleksitas regimen yang diterima oleh pasien. Nah, untuk kondisi pasien, yang diutamakan adalah pasien yang mengalami gejala atau penyakit yang komplikasi, kemudian kanker, gangguan pada hati dan ginjal, pasien berupa geriatri maupun pediatri, hamil, menyusui, dan berada dalam perawatan intensif. Kemudian berikutnya, berdasarkan dari sudut pandang obatnya, yaitu pasien yang menerima obat dengan indeks terapi sempit. Mudah-mudahan masih ingat yang dimaksud dengan indeks terapi sempit ini. Kemudian obat-obat yang dapat mengakibatkan nefrotoksik dan hepatotoksik. Kemudian pasien yang menerima obat sitostatika, antikoagulan, obat-obat kardiovaskuler, dan obat-obat yang memiliki reaksi obat yang tidak dikehendaki dengan potensi yang tinggi. Kemudian berikutnya adalah kompleksitas regimen. Misalnya pasien mendapatkan polifarmasi, kemudian mendapatkan variasi rute pemberian, beberapa variasi rute pemberian ya, mungkin ada oral, ada yang intravena, dan seterusnya. Kemudian variasi aturan pakai, ada obatnya diminum 3x1, 1x1, dan seterusnya. Kemudian ada rute pemberian khusus. Kemudian yang harus disiapkan juga adalah form CPPT atau lembar CPPT, catatan pengobatan pasien terintegrasi, kemudian form pemberian obat pasien, di situ juga terdapat informasi tentang obat yang diterima oleh pasien, kemudian form laporan insiden keselamatan pasien, dan form MESO. Untuk form MESO sendiri ini bisa dilihat di lampiran pada petunjuk teknis kefarmasian, maksud saya petunjuk teknis Permenkes 72 tahun 2016. Setelah semua persiapan sudah selesai, maka kita lanjut ke kegiatan pemantauan terapi obat itu sendiri dengan menggunakan metode SOAP. SOAP singkatan dari subjektif untuk S-nya, objektif untuk O-nya, asesmen untuk A, dan plan untuk P-nya. Nah, mungkin sudah pernah didengarkan di blog pengobatan rasional terkait dengan metode SOAP ini. Ini saya review kembali ya, apa-apa saja yang dituliskan di subjektif, apa-apa saja yang dituliskan di objektif, asesmen maupun di planningnya. Kita ke subjektif dulu. Di sini dibahasakan bahwa untuk data yang ada di subjektif ini
adalah informasi yang hanya bisa didapatkan dari pasien. Itu bisa berupa identitasnya, gejala, riwayat penyakit dan pengobatan dari pasien, riwayat penggunaan obat pasien, riwayat keluarga maupun riwayat sosialnya yang terkait tentunya dengan kesehatan, misalnya lifestyle-nya. Bisa berupa merokok, makanan, minuman, maupun misalnya meminum alkohol, ya, minuman beralkohol. Data yang diperoleh dari subjektif tadi, nanti kita lihat apakah usia pasien berkaitan dengan obat. Misalnya pasiennya pediatri kemudian mendapatkan obat dengan dosis tertentu, jadi harus disesuaikan kembali dosisnya. Nah, ini menandakan bahwa obat tersebut diberikan dipengaruhi atau berkaitan dengan usia pasien. Kemudian, apakah gejala yang dialami pasien dirasakan sebelum atau setelah mendapatkan obat? Ini untuk mengetahui apakah gejala yang dialami pasien itu penyebabnya apakah obat atau bukan. Kemudian, apakah pasien memiliki riwayat penyakit yang berhubungan dengan obat? Misalnya, seorang pasien menderita penyakit saluran pencernaan akibat efek samping NSAID. Ini salah satu contohnya saja. Kemudian, apakah pasien membawa obat dari rumah? Apakah pasien merokok ataukah meminum minuman beralkohol? Karena ini akan mempengaruhi dari bioavailabilitas atau farmakokinetik dari obat. Untuk data objektif, ini merupakan data hasil observasi dari dokter atau perawat. Nah, bisa berupa tanda-tanda vital, tekanan darah, nadi, pernapasan, suhu, bisa berupa berat badan, tinggi badan, atau body mass index, diagnosa dokter, hasil lab, hasil diagnosa, dan pengobatan saat ini. Jadi jangan lupa poin yang terakhir, untuk pengobatan saat ini itu dituliskan di objektif. Dari data objektif yang diperoleh, maka memungkinkan akan muncul beberapa pertanyaan di benak kita, misalnya apakah obat mempengaruhi TTV, apakah dosis obat membutuhkan BB atau BSA, apakah obat sesuai dengan diagnosa dari dokter, kemudian apakah ada perubahan nilai lab setelah menggunakan obat tersebut, kemudian misalnya juga apakah ada interaksi yang perlu diperhatikan pada terapi obat saat ini. Kemudian berikutnya adalah tahap asesmen. Untuk asesmen ini, isinya adalah drug related problems atau untuk saat ini dikenal dengan istilah pharmaceutical issue. Nah, caranya adalah mengurutkan DRPS. Jadi menggunakan angka kita urutkan DRPS yang terjadi pada kasus tersebut. Kemudian setelah itu kita urutkan masalahnya. Jadi DRPS-nya diurutkan berdasarkan mana yang paling penting atau mana yang paling diprioritaskan. Kemudian dapat juga disertakan dengan alasan. Nah, di sini dituliskan untuk pemula bisa menyertakan printout dari evidence based medicine-nya. Di sini saya mengingatkan kembali tentang DRPS. Seperti kita ketahui ada 8 DRPS utama, mulai dari ada indikasi tidak ada obatnya, kemudian penggunaan obat tanpa indikasi, kemudian salah dalam memilih obat, kemudian gagal menerima obat, pasiennya gagal menerima obat, kemudian dosisnya underdose atau subterapeutik, kemudian yang berikutnya adalah overdosis, kemudian ada adverse drug event atau kejadian yang tidak diinginkan dari obat, kemudian drug interaction. Nah, dari poin pertama dan poin kedua, ada indikasi tidak ada obat dan ada obat tidak ada indikasi, secara case mungkin atau secara kasus ini bisa terlihat dengan jelas, ya. Misalnya ada nyeri, oh tidak ada obat nyeri yang diberikan. Kemudian ada gejala mah dan ternyata tidak ada obat mah yang diberikan.
Begitu juga kalau misalnya ada obat tidak ada indikasi ini, secara kasuistik ini bisa diketahui dengan cepat. Berikutnya akan kita bahas di poin yang ketiga, yaitu adalah improver drug selection. Ya. Yang ketiga adalah improper drug selection atau salah dalam memilih obat. Jadi misalnya yang pertama ini adalah pengaruh faktor risiko. Jadi ada kondisi-kondisi khusus yang menyebabkan kita salah dalam memilih obat. Misalnya FDA pregnancy kategori, kita sudah pernah mempelajari bahwa untuk ibu hamil kategori obat yang digunakan itu dibedakan atas beberapa level, mulai dari kelas A, B, C, D, dan X. Nanti akan kita bahas sedikit satu persatu. Kemudian obatnya ternyata tidak efektif dalam penanganan pada pasiennya. Nah, ini beberapa contoh salah dalam memilih. Untuk kategori pregnancy menurut FDA, ini saya hanya kilas balik ya. Ada kategori A, di mana kategori A ini setelah dilakukan penelitian terhadap wanita hamil dan ditemukan bahwa tidak ada resiko terhadap fetusnya pada trimester pertama kehamilan, dan tidak ada evidence, tidak ada bukti nyata bahwa akan beresiko lagi pada trimester berikutnya. Kemudian kategori B, untuk kategori B itu dinyatakan bahwa telah diujikan pada hewan coba dan tidak ditemukan risiko pada fetus, tapi tidak ada data yang cukup mendukung studinya pada wanita hamil. Ya, itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah bahwasanya pada studi pada hewan coba menunjukkan ada adverse effect, ada efek samping, tapi pada studi yang dilakukan pada wanita hamil ditemukan bahwa tidak menunjukkan adanya resiko pada fetus selama trimester pertama, maupun tidak ada evidence pada trimester berikutnya. Itu termasuk dalam kategori B. Jadi ada dua kondisi. Kemudian berikutnya adalah kategori C, di mana obat pada kategori C ini telah diujikan ke hewan coba dan menunjukkan ada adverse effect pada fetusnya, tapi pada studi yang dilakukan pada manusia tidak ada bukti yang cukup kuat. Dan berdasarkan kegunaan atau manfaat dari obat ini untuk ibu hamil mungkin bisa diberikan meskipun ada potensi resiko. Ini kondisi yang pertama masuk dalam kategori C. Kemudian untuk kondisi yang kedua, jika tidak terdapat studi pada hewan coba dan tidak terdapat studi yang cukup kuat pada manusia terkait dengan resiko adverse effect pada fetus terhadap obat tersebut, maka digolongkan ke dalam kategori C. Kemudian untuk kategori D, setelah ada bukti bahwasannya memang ada fatal risk. Jadi berisiko ada adverse effect-nya, tapi berdasarkan potensi kemanfaatannya, wanita hamil mungkin boleh menggunakannya, tapi tetap mendapatkan potensi resiko efek samping. Kemudian ada kategori X yang ini sama sekali tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan untuk wanita hamil.
DRPS berikutnya adalah gagal menerima obat. Pasiennya gagal menerima obat. Ada beberapa alasan kenapa pasien gagal menerima obat. Yang pertama adalah pasien incompliant. Pasien tidak patuh. Misalnya pasiennya diperintahkan untuk minum 3 kali sehari, tapi pasiennya minum 2 kali sehari saja, atau bahkan bisa sampai 4 kali sehari. Ini over complaint namanya. Yang jelasnya tidak patuh sesuai dengan instruksi yang diberikan. Kemudian contoh berikutnya adalah diminum harusnya sebelum makan, dia malah minumnya setelah makan. Ini termasuk gagal dalam menerima obat. Kemudian kondisi yang lain adalah faktor ekonomi. Pasien tidak mampu membeli obat tersebut. Ya. Kemudian availabilitas. Ini faktor berikutnya kenapa pasien bisa gagal menerima obat tersebut. Karena ternyata di pasaran, misalnya di daerah Makassar ini, obat tersebut tidak ada. Hanya terdapat di area-area tertentu yang ada di Indonesia. Kemudian berikutnya adalah subtherapeutic dose. Ini ada beberapa penyebabnya, diantaranya memang dosis yang diberikan untuk 1 kali minum itu kurang misalnya. Ya. Kemudian salah frekuensi pemberian. Frekuensinya salah sehingga dosisnya dalam sehari itu tidak mencukupi. Misalnya aturan pakainya harusnya 3 kali 1, dia cuma meminum atau pasiennya hanya minum 1 kali sehari. Kemudian ada interaksi obat. Jadi interaksi obat juga berperan dalam menurunkan kadar obat dalam darah. Di salah satu obat yang mengalami atau di obat yang mengalami interaksi. Kemudian durasi terapinya kurang. Harusnya uh, dikonsumsi selama 5 hari, ternyata pasiennya hanya mengkonsumsinya kurang lebih 2-3 hari saja. Dan ini masuk juga dalam kategori subtherapeutic dose. Kemudian kelainan fungsi hati dan ginjal. Jadi sudah kita ketahui bersama bahwa hati dan ginjal merupakan organ yang sangat penting terutama dalam eliminasi maupun metabolisme dari obat. Berikutnya adalah overdosis. Overdosis bisa terjadi akibat beberapa hal, misalnya memang dosis yang diberikan itu berlebih untuk 1 kali minumnya. Kemudian yang kedua adalah secara frekuensi pembelian. Harusnya 3 kali 1 misalnya, ternyata pasiennya minum 4 atau sampai 5 kali 1 sehingga terjadi overdosis. Kemudian interaksi obat juga dapat mengakibatkan adanya peningkatan dosis atau kadar dalam darah untuk obat tertentu yang mengalami interaksi dengan obat yang lainnya. Kemudian kelainan fungsi hati dan ginjal juga bisa mengakibatkan terjadinya overdosis. Kemudian yang ketujuh adalah adverse drug event atau kejadian dari suatu obat yang merugikan, bisa berupa efek samping obat dan bisa berupa reaksi alergi obat. Mudah-mudahan sampai di sini sudah bisa mengetahui yang mana itu efek samping obat, yang mana itu reaksi alergi obat. Kemudian interaksi obat. Interaksi obat bisa terjadi antara obat dengan obat dengan makanan, bahkan obat dengan hasil pemeriksaan lab. Nah, jenis interaksi yang dimaksud di sini ada dua, yaitu interaksi farmakokinetik dan interaksi farmakodinamik. Untuk interaksi farmasetiknya kita tidak bahas di sini. Itu bagian dari screening resep di farmasetik terkait dengan inkompatibilitas. Nah, untuk interaksi farmakokinetik dan farmakodinamik, harapannya adalah kalian sudah mengetahui apa-apa saja interaksi farmakodinamik itu dan apa-apa saja interaksi farmakokinetik itu. Mudah-mudahan sudah diketahui sampai di sini. Kemudian yang terakhir adalah plan. Jadi di plan ini atau P ini kita mencari solusi dari masalah DRPS yang ditemukan pada asesmen tadi. Nah,
jika kita menuliskan solusi, jangan berikan kalimat perintah. Jangan juga memberikan atau menuliskan di lembar CPPT-nya tadi kalimat yang mungkin dapat menyudutkan profesi kesehatan yang lainnya. Makanya kata-kata yang dipilih itu harus sopan. Misalnya contoh kami atau direkomendasikan atau disarankan. Kalau misalnya ada yang mau diubah. Nah, kemudian urutkan rekomendasi berdasarkan asesmen dan berikan rekomendasi yang spesifik. Jadi jangan berikan jawaban yang setengah-setengah. Misalnya disarankan atau direkomendasikan untuk asam mefenamatnya diganti dengan paracetamol. Kalau informasinya hanya sampai di situ, belum bisa dieksekusi. Paracetamol berapa? Aturan minumnya berapa? Ya, jadi harus spesifik, ya. Kemudian selain solusi DRPS, plan juga mengandung monitoring, ya, yang tentunya untuk memonitoring efektivitas dari obat yang diberikan beserta dengan efek samping dari obat yang direkomendasikan. Ini misalnya pada salah satu contoh kasus, ada seorang pasien yang di SOAP oleh dua profesi kesehatan. Yang pertama adalah dokter, kemudian perawat, ya. Jadi di sini kita harus mengetahui bahwa pada lembar CPPT itu bukan cuma kita yang mengisi SOAP, tapi diisi oleh dokter atau perawat, ya, sesuai dengan tinjauannya masing-masing. Dokter punya tinjauannya, perawat punya tinjauannya masing-masing juga, begitu juga dengan apoteker. Jadi jangan Anda samakan tinjauannya dokter, perawat dengan tinjauan apoteker, itu agak berbeda. Ya. Jadi ini hasil SOAP dari dokter bedahnya, SOAP dari perawatnya pada tanggal 7. Nah, kemudian apotekernya melakukan visite dan wawancara kepada pasien dan mendapatkan informasi bahwa keluhan nyeri perut pasien muntah 1 hari yang lalu, nyeri postoperatifnya sudah negatif. Kemudian ada skala nyeri dengan PAS 9. Nah, PAS 9 maksudnya ini masih lumayan nyeri, ya. Kemudian dilakukan penelusuran rekam medik, ditemukan bahwa penggunaan asam mefenamat sejak 9 hari yang lalu. Setelah itu apoteker melakukan penelusuran pustaka dan akhirnya menemukan bahwa ternyata untuk mefenamic acid atau asam mefenamat ini disarankan untuk tidak digunakan selama lebih dari 7 hari karena memang. Kemudian apoteker melakukan atau mengisi lembar CPPT-nya, kemudian memasukkan S-nya, nyeri gastrointestinal, kemudian mual muntah, nyeri postoperatif, kemudian untuk objektifnya postoperatif hari ke-6, penggunaan asam mefenamat sejak 9 hari yang lalu, dan apotekernya melakukan asesmen dan menemukan bahwa ada efek samping obat asam mefenamat yang penggunaannya lebih dari 7 hari memang bisa mengakibatkan nyeri pada saluran gastrointestinal. Kemudian planning dari apoteker ini disarankan penundaan NSAID. Itu adalah solusi DRPS-nya, sementara yang dimonitoring itu nyeri gastrointestinal dan warna feses. Nah, jadi setelah apoteker melakukan SOAP, jangan lupa untuk melakukan tanda tangan. Jadi di lembar ini sekali lagi saya ingatkan, lembar CPPT ini itu bukan cuma apoteker yang mengisi,
kalau di lapangan ya, tapi diusi oleh profesi kesehatan lain yang menangani pasien tersebut. Berikutnya adalah monitoring efek samping obat. Untuk meso sendiri yang dilaksanakan di rumah sakit itu lebih tepat jika disebut dengan pharmacovigilance, yaitu mengenai survei efek samping obat. Kita mengidentifikasi obat pemicu efek samping obat tersebut dan menganalisis kausalitas dan memberikan rekomendasi bagaimana penanganan. Kemudian tujuan dari meso yang pertama menemukan ESO sedini mungkin, terutama yang berat, tidak dikenal dan frekuensinya jarang. Kemudian yang kedua, menentukan frekuensi dan insidensi ESO yang sudah dikenal dan yang baru saja ditemukan. Ya, seberapa sering kejadian efek samping obat tersebut terjadi, baik efek samping obat yang sudah dikenal maupun efek samping obat yang baru saja ditemukan. Kemudian, mengenal semua faktor yang dapat menimbulkan atau mempengaruhi angka kejadian dan hebatnya efek samping obat. Meminimalkan resiko kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki dan tentunya harapannya adalah kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki tidak ulang. Manfaat dari meso terciptanya database ESO rumah sakit sebagai dasar penata laksanaan efek samping obat, kemudian mendukung pola insidensi ESO. Nah, jika nantinya ada efek samping obat yang muncul, itu bisa langsung dilakukan pelaporan ke Badan POM. Ya, POM-nya seperti ini ya, seperti yang terlihat di Nah, untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan efek samping obat tersebut, maka digunakan algoritma Naranjo. Nah, isinya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan di mana pertanyaan tersebut kemudian dijawab dan dirubah dalam bentuk angka. Ya, dirubah dalam bentuk angka. Misalnya, apakah ada laporan peneliti sebelumnya tentang reaksi efek samping yang terjadi? Kalau ada, itu angkanya +1. Kemudian kalau tidak ada, itu 0. Kalau tidak tahu, skornya 0. Jadi seperti itu contohnya. Nah, kemudian di kesimpulannya nanti, kita bisa melihat total skornya. Skalanya kita bisa lihat jika di atas 9 ke atas ya. Jika skor totalnya itu 9 ke atas, itu sangat mungkin memang terjadi reaksi ESO tersebut. Kemudian skor 5 sampai 8 itu mungkin terjadi, 1 sampai 4 cukup mungkin terjadi. Kemudian jika sama dengan 0 atau lebih kecil dari 0 itu cukup meragukan kejadian tersebut. Nah, untuk monitoring efek samping obat-obat tertentu, misalnya di sini kami sudah berikan beberapa contoh obat-obat dan kondisi kliniknya yang biasa terjadi. Misalnya untuk beta-lactam dengan tanda alergi, misalnya ada ras urtikaria ya, ini pada kulit. Kemudian tanda vital yang dilihat adalah temperatur, parameter labnya misalnya eosinofilnya ya. Begitupun juga dengan insulin. ESO-nya adalah gejala hipoglikemia, jadi bisa saja terjadi hipoglikemia. Kemudian parameter labnya ada glukosa darah sewaktu atau glukosa darah puasa. Nah, begitu juga dengan obat captopril dengan efek samping yang sering muncul mungkin untuk beberapa pasien adalah batuk kering, ada ras juga, ada pruritus.
dengan parameter lab bun, bilirubin, dan kadar kalium dalam darah. Begitu juga dengan obat golongan beta blocker, kalsium antagonis, dan alpha blocker. Ini dilanjutkan dengan obat-obat yang lainnya, misalnya diuretik, obat-obat golongan diuretik, ya. Obat golongan diuretik masih ingat ya, ada terdiri dari berapa golongan? Mungkin masih ingat, mulai dari golongan thiazid, golongan diuretik kuat, hemat kalium, dan seterusnya. Nah, kondisi klinisnya, efek samping yang muncul hiperurisemia, blur vision, penglihatan kabur ya. Kemudian tanda vitalnya itu adalah blood pressure atau tekanan darah. Kemudian diuretik pada kasus CHF, congestive heart failure, sama ya, hiperurisemia. Kemudian nitrat pada ACS, nitrat golongan nitrat organik, misalnya ISDN, isosorbit dinitrat, maupun ada juga dari golongan statin dan derivatnya, myositis dan rhabdomyolysis. Ini cukup sering dijadikan sebagai contoh kasus di soal-soal pelatihan CBT mungkin. Kemudian ada golongan preparat pibrat, gemfibrozil dan kawan-kawan, juga myositis dan rhabdomyolysis. Ini kondisi klinis yang cukup sering ditemukan terjadi pada obat-obat tersebut. Begitu juga dengan tanda-tanda toksisitas. Pada beberapa obat di sini kami tampilkan, misalnya obat phenytoin, theophylline, digoxin maupun warfarin. Ya, misalnya di warfarin bisa mengakibatkan perdarahan internal, koma, bahkan angina.